selamat pagi atau siang sore, dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak atau Ibu, sebutkan nama jika ada, serta hadirin sekalian yang saya cintai. Pada kesempatan kali ini, saya ingin berbagi cerita tentang persahabatan, anatomi tubuh, dan seorang teman yang selalu berhasil membuat kami tertawa terbahak-bahak. Mari kita simak bersama. Kisah persahabatan, anatomi, dan kebingungan Fajar. Dulu, anatomi tubuh manusia terasa seperti pelajaran yang membosankan. Sekarang, pemahaman tentangnya menjadi kunci. Merasakan skapula, perlekatan otot trapezius yang kaku, dan bagaimana rotasi humerus bisa memengaruhi seluruh postur tubuh. Dulu hanya mengikuti urutan gerakan. Sekarang, mendengarkan tubuh. Merasakan perbedaan tekstur otot, perubahan suhu kulit, dan bagaimana respon tubuh terhadap setiap sentuhan. Bukan sekadar melakukan gerakan, tapi berkomunikasi melalui sentuhan. Tiba-tiba teringat Ricky, Syarif, Fadli, Setiabudi, dan tentu saja Fajar. Fajar ini memang teman yang paling bisa bikin suasana pecah. Otaknya kadang-kadang suka error, terutama kalau sudah membahas anatomi tubuh. Ingat waktu itu, mereka lagi belajar tentang tengkorak. Dosennya bilang, perhatikan foramen magnum, lubang tempat sumsum tulang belakang keluar. Fajar dengan polosnya angkat tangan dan bertanya, "Pak, kalau foramen minimum buat apa?" Sontak seisi kelas langsung ketawa ngakak. Tapi yang paling legendaris tentu saja kejadian di laboratorium anatomi. Mereka lagi disuruh mengamati torso manusia tanpa kulit. Fajar dengan seriusnya memegang bagian belakang torso itu dan bertanya, "Ini kepalanya ya? Soalnya kok nggak ada mukanya?" Ricky, Syarif, Fadli, dan Setiabudi langsung terbahak-bahak sampai guling-guling di lantai. "Fajar, itu pantat, kepala itu di atas," kata Ricky sambil berusaha menahan tawanya. "Loh, tapi kan sama-sama bulat," balas Fajar dengan wajah tanpa dosa. Syarif sampai sesak napas karena terlalu banyak ketawa. Fadli cuma bisa geleng-geleng kepala sambil ngelap air mata. Setiabudi, yang paling kalem di antara mereka, ikut tersenyum lebar. Kejadian itu tidak berhenti di situ saja. Beberapa waktu kemudian, mereka mendapat tugas untuk membuat model anatomi sederhana dari plastisin. Ricky membuat model jantung yang detail. Syarif membuat model paru-paru yang realistis. Fadli membuat model ginjal yang presisi. Dan Setiabudi membuat model otak yang rumit. Lalu, Fajar dengan bangga mempersembahkan model buatannya. "Ini dia, teman-teman, model anatomi terbaruku." Ricky, Syarif, Fadli, dan Setiabudi mendekat dengan rasa penasaran. Mereka melihat sebuah bola plastisin yang agak lonjong dengan dua tonjolan kecil di bagian bawah. "Ini apa, Jar?" tanya Ricky dengan hati-hati. "Ini manusia," jawab Fajar dengan penuh semangat. "Manusia? Tapi kok bentuknya begini?" tanya Syarif kebingungan. "Ya, ini manusia versi simple," kata Fajar membela diri. "Yang penting kan ada kepala dan pantatnya." Fadli dan Setiabudi saling pandang, lalu tertawa terbahak-bahak. Ricky berusaha menahan tawanya, tapi akhirnya menyerah juga. "Fajar, itu lebih mirip kentang daripada manusia," kata Ricky sambil terisak karena tertawa. "Iya, Jar, dan tonjolan di bawah itu apa?" tanya Syarif sambil menunjuk ke tonjolan kecil di model buatan Fajar. "Itu kaki," jawab Fajar dengan polosnya. "Kaki kok di situ?" tanya Fadli sambil tertawa semakin keras. "Ya, namanya juga manusia versi simple," kata Fajar lagi-lagi membela diri. Meskipun model buatan Fajar itu jauh dari sempurna, mereka tetap mengapresiasi usahanya. Mereka tahu Fajar memang tidak terlalu berbakat dalam bidang anatomi. Tapi, dia punya bakat lain yang jauh lebih berharga. Bakat untuk membuat orang lain tertawa. Memang, Fajar ini otaknya kadang-kadang suka korslet. Tapi justru itu yang bikin persahabatan mereka jadi lebih berwarna. Tanpa Fajar, hidup mereka pasti terasa hambar. Mungkin suatu hari nanti, Fajar akan benar-benar bisa membedakan mana kepala, mana pantat. Tapi kalaupun tidak, ya tidak masalah juga. Toh, kebingungannya itu justru jadi sumber kebahagiaan bagi mereka semua. Dan yang terpenting, mereka selalu ada untuk saling mendukung dalam suka maupun duka. Termasuk, tentu saja, saat Fajar lagi bingung membedakan anatomi tubuh. Promosi channel.
Sebelum saya akhiri cerita ini, saya ingin mengajak teman-teman semua untuk terus mendukung karya-karya kreatif anak bangsa. Jangan lupa untuk mengunjungi dan subscribe channel YouTube Cerita Netra dan ikuti akun TikTok Cerita Netra. Di sana kalian akan menemukan berbagai konten menarik dan menghibur yang pastinya akan membuat hari-hari kalian semakin berwarna. Pantun penutup. Burung camar terbang ke pantai, mencari ikan di tengah hari. Mari dukung Cerita Netra ini. Semoga terus berkarya dan berprestasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.